Namun al-imalah wa wajadaka ailan fa'agni, Hafs dan Yakub sama di sini 4 dan 5, namun akhirnya fathah. Wa wajadaka ailan fa'agna. Maka ini qiraah dari 5 qurra yang kita berikan, yang semuanya kembali kepada 3 madhab qiraah. Perbedaan yang paling menonjol selalu Warsh. Maka kenapa qiraah Warsh dari qiraah yang masyhurah? Dan Warsh An-Nafi', dulu Nafi' imam besar di zaman tabi'i kabir, dan dia tinggal di Madinah. Dan Nafi' di sini dohirnya dia pada zamannya imam di Masjid Nabawi. Seperti sekarang di Masjid Nabawi, di zaman now dia jadi imam. Dan pada zaman itu Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi. Maka wallahu a'lam, apakah Imam Malik sholat di belakang dia sezaman atau tidak, wallahu a'lam, butuh pencarian. Yang jelas Imam Malik memuji dari qiraah Nafi' bahwa dia adalah imam di Masjid Nabawi pada zamannya. Maka wallahu a'lam, dohirnya Imam Malik dan para ulama di zamannya dari ahli Madinah salat di Masjid Nabawi di belakang dari Nafi' di sini. Maka karena dia imam Masjid Nabawi dan berapa orang yang pergi umrah setiap hari, setiap bulan, maka mendengar qiraah Warsh seperti ini, wa wajadaka ailan fa'agna. Qiraahnya seperti ini, paling sedikit kenal. Akhirnya dia pulang ke negerinya, mungkin belajar qiraah Warsh dan sebagainya. Maka qiraah Warsh menjadi masyhur dikarenakan diantaranya Imam Nafi' di zamannya adalah imam ahlul qura, dan dia hidup dari pemimpin para itba'at tabi'in di zaman Imam Malik. Dan sekarang qiraah Warsh seperti ini masyhur dan banyak, tapi bukan di Indonesia. Di mana? Di Maghrib, di benua Afrika, Maghrib, Mesir sebagian, dan juga Sudan, dan juga Libya, dan juga Aljazair. Mereka kebanyakan mengajari itu. Dan yang mengajari qiraah di Dammam dan juga di tempat-tempat di Yaman, dulu saudara kita Abu Hafs Al-Maghribi dari Maghrib. Maghrib itu Maroko sekarang. Dan juga ada ikhwah dari negeri-negeri lain, dari Aljazair. Qiraah mereka Hafs. Dari kecil seperti antum membaca qiraahnya Warsh An-Nafi'. Seperti antum belajar setiap hari setoran qiraah Hafs an Asim. Maka pengetahuan kita dengan pergi ke Yaman, pergi ke negara-negara Islam, di situ membuka wawasan bahwa Al-Quran tidak seperti yang antum baca sekarang. Bahkan di tempat kami di Dammam, Syekh Mukbil menganjurkan belajar, dibuka pelajaran dan dibagi kitab khusus seperti antum di situ, kitab Warsh An-Nafi', mushaf khusus dikirim dari Saudiah, dibagikan oleh Syekh Mukbil bagi yang ingin belajar dengan Abu Hafs Al-Maghribi dari pelajaran Warsh An-Nafi'. Maka akhirnya alhamdulillah banyak ikhwah yang belajar, dan kemudian dia juga berpindah ke Maghrib, dan kita juga dulu sempat belajar di Maghrib. Maka dia mengajarkan juga di sana dan sebagainya. Kesimpulannya, markas-markas Ahlus Sunnah yang mendunia seperti Yaman dan di tempat-tempat Saudiah, masalah qiraah ini tidak asing. Maka kecuali di sini, di semua masjid-masjid ahli sunnah mungkin membaca hanya Hafs. Maka orang-orang awam, jika kita membaca qiraah tadi, mungkin akan keluar dari sholatnya. Wadduhi
wal laili idza saja. Dirubah yang lain. Waktu maghrib, waktu isyaknya qiraah Wars. Wadduha wal laili idza saja. Waktu fajarnya diganti menjadi qiraah Hafs. Wadduha. Wah, ini main-main, ada wadduha, wadduhe, wadduha. Ini main-main ini. Maka bukan seperti itu. Bukan main-main, tetapi ini qiraah yang benar. Dan mereka dulu di zaman tabi'in, masjid-masjid dikumandangkan para qurra seperti ini, dan sekarang pun seperti itu. Maka kalian pergi ke luar negeri akan membuka luas wawasan. Wawasannya menjadi luas, terutama masalah qiraah. Ternyata ada qiraah demikian dan demikian. Dan kami di sini di Masjid Muqbil Al-Wadi'i, kami membuka kepada ikhwah juga seperti ini. Maka para ikhwah di sini, jika kita sakit ataupun selalu firihal, maka para ikhwah membaca qiraah yang dipelajari saja, hafz, yang sudah dihafal. Adapun kita di sini, maka kita tadi juga maghrib memberikan qiraah Wars dari surat Ad-Duha dan membaca qiraah Abu Amr di surat An-Nas dan membaca Al-Fatihah qiraah Ruwais an Yaqub Al-Hadrami. Maka kita memberikan kepada para santri pengetahuan tentang qiraah, sehingga para santri tidak heran di saat mendengar imam dengan qiraah Wars, dengan qiraah Yaqub Al-Hadrami. Ini Al-Fatihah loh, bahaya. Berkata Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kenapa emang? Hadis muttafaqun alaih dari Ubadah bin Samit. Iya, sepakat. Emang kenapa? Tadi imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok ada nah? Terus Siratal mustaqim, Siratal ladina an'amta alaihum. Kenapa Ghairil, baru heran, kenapa tambah lagi Ghairil maghdubi alaihum, yang kedua. Baru kaget, dari itu ditutup dengan waladhdallina. Nah lagi, tadi alhamdulillahirabbil alamin, sekarang waladhdallina. Maka terkaget-kaget. Ini jangan main-main, ini Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak diterima orang yang salat tidak membaca Al-Fatihah. Di sini Al-Fatihahnya dimain-mainkan. Kita bilang ini bukan main-main. Ini qiraah Ruwais dan qiraah Rawh, meriwayatkan dari Abu Yaqub, dari Yaqub Al-Hadrami. Maka inilah pengetahuan tentang permasalahan al-qiraah. Dan jika diajarkan di dalam markaz-markaz pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah, bagus. Karena memahamkan para santri di sana ada qiraah yang lain. Dan tentang pembahasan seperti ini telah kita lewati di dalam hadis dari Sahih Al-Musnad, dari Musnad Ubay. Di hadis Syekh kami Muqbil bahwa Ubay ibn Ka'ab membaca Al-Quran diadukan oleh umat kepada Nabi. Ya Rasulullah, Ubay membaca ayat lain lafaznya. Maka tabayun kepada Nabi. Nabi mengatakan, coba dibaca wahai Ubay. Dibaca oleh Ubay Al-Quran dengan lafaz seperti tadi, berbeda dari qiraahnya Umar. Maka berkata Nabi, hakada unzila, demikianlah Al-Quran diturunkan. Coba Umar, kamu baca, kamu yang tadi protes. Dibaca qiraah yang Umar mendengar dari Nabi, dibaca dengan lafaz yang lain seperti tadi wadduhe, wadduha. Hanya itu saja lahjah qiraah. Maka Umar membaca, kata Nabi pun mengatakan wa hakada unzila, dan Al-Quran pun diturunkan dengan demikian. Maka keduanya benar. Dan di sini menjadi pendalilan bahwa lughah Arabiyah bermacam dan ragam. Di antaranya lughah Quraisy dan lughah-lughah yang lain. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Seperti Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan.
Kami menurunkan Al-Quran Arabian hal i'rabnya dalam keadaan bahasa Arab. Bahasa Arab banyak. Dan juga di dalam ayat yang lain, bilisanin Arabiyyin mubin, bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang fusha. Dan diriwayatkan bahwa Nabi membaca Al-Quran di saat turun memberikan dengan lugatihim, lugah-lugah mereka, dengan lafaz-lafaz mereka. Maka Umar di majelis mendengar surat yang dibaca oleh Nabi, apa yang dia dengar dan dia tulis dan dia hafal. Dan Ubay ibnu Ka'ab qari'nya Nabi, di zaman Nabi hidup dia qari'nya, dan Umar di saat telah meninggal Nabi dan Umar menjadi Amirul Mukminin, di Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, dia masuk kepada Masjid Madinah, didapati manusia sholat masing-masing. Maka berkata Umar, pemimpin kaum muslimin, jika dikumpulkan sholat tarawih menjadi imam yang satu. Akhirnya fatwa ini diterima karena dulu sunnahnya pernah Nabi melaksanakan 3 hari, di riwayat 4 hari sholat tarawih. Kemudian Nabi meninggalkannya dengan menyebut, Nabi, ini taraktu khasyitu an yufridha alaikum. Aku takut salat ini menjadi wajib, padahal hukumnya sunnah. Kalau aku laksanakan setiap malam Ramadan, ditakutkan jadi wajib. Karena pada saat itu Al-Quran masih turun. Takut ada perintah wajib salat tahajud, salat tarawih di bulan Ramadan. Maka Umar berpendapat, Al-Quran sudah tidak turun lagi. Nabi Muhammad telah meninggal. Ini hidup di zaman Umar, khalifah yang kedua. Maka kembalikan kepada sunnah, sholat dengan satu imam. Karena di saat dia masuk semua membaca masing-masing. Di Masjid Nabawi, ini membaca sendiri, ini membaca sendiri, ini jadi sholat sendiri, dan kadang-kadang ada yang 2 orang, maka jadi ribut pembacaan Al-Quran. Ya sudah, dipimpin satu imam. Siapa yang dipilih? Di beberapa sunan disebutkan wajah ala Ubay ibnu Ka'ab imaman. Umar menjadikan Ubay ibnu Ka'ab, yang mana pada zaman Nabi dia protes kepada Nabi, ya Rasulullah, Ubay membaca ayat lain. Akhirnya Nabi tabayun, coba baca yang Ubay. Baca di depan Nabi, hakada unzila. Seperti itu Al-Quran diturunkan. Coba Umar kamu baca, kenapa kamu protes? Dibaca oleh Umar radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan wa hakada unzila. Di zaman Umar diketahui bahwa Ubay ma'ruf qari'nya Nabi, maka dijadikan oleh Amirul Mukminin Ubay ibnu Ka'ab imamnya. Dan di riwayat yang lain penggantinya kalau capek boleh Abu Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Jadi 2 boleh imam, saling bergantian. Maka syahidnya di sini Ubay yang dulu Umar protes atas qiraahnya, diakui bahwa dia qiraahnya benar, dan di sini menjadi poin. Qiraah Al-Quran yang diturunkan dari berbagai lughat, dan ini semuanya diakui secara ijma'. Contohnya misalnya qiraah di sini Nafi' dari Wars an-Nafi'. Dia menjadi imam bertahun-tahun di Masjid Madinah. Tidak ada yang memberhentikan, tidak ada yang mengatakan kamu salah, karena memang seperti ini riwayatnya kepada Nabi. Dari orang yang mendengar dari Nabi meriwayatkan seperti ini. Maka itulah dari landasan kita mempelajari ilmu qiraah, dan tujuannya kita mempelajari ilmu qiraah untuk mengetahui bahwa di sana ada bacaan yang lain, dan tidak dipikir bahwa bacaan yang benar hanya hafaz. Sekarang gambarannya antum mengatakan yang benar misalnya hafaz bagi orang-orang awam. Kenapa? Karena dia dari kecil hafalannya dan membaca Al-Qurannya, dan guru ustadznya yang mengajari dia Iqra, yang mengajari dia tasmi' Al-Quran, qiraah hafaz. Terbayang sekarang anak ini lahir di Maghrib, lahir di Aljazair, lahir di Libya, lahir di Sudan, lahir di Mesir. Hidup di kalangan orang-orang yang membaca Al-Quran, tidak ada mushaf seperti ini, Hafiz an Asim, adanya mushaf Wars an Nafi'. Maka dia dari kecil membaca dan menyetor hafalan kepada gurunya qiraah Wars an Nafi'. Maka kebalikannya, dia jalan-jalan ke Indonesia, atau ada orang Indonesia ke Maghrib, ke Aljazair, membaca dengan qiraah
Hafaz an Asim, maka mungkin dia akan mengatakan,